Ya Allah wa ni'mal wakil. Wa ba'd. Kita masuk pada kitab yang ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Jadi ini kitab yang ke-11 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Kitabul Jihad. Kitab jihad. Jadi di sini yang dibahas adalah keutamaan-keutamaannya. Karena kitab ini kitab termasuk kitab rokoik, kitab rokoik, kitab-kitab lembut hati. Jadi tidak bahas fikihnya, tapi bahas utamanya. Bab fadl jihad, bab utamaan jihad. Qala al-alama Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi Zadil Ma'ad. Berkata al-alama Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di dalam kitab antum enggak ada. Ya kan? Beda sih. Beda pensyarah. Tsumma farada 'alaihimul qital. Kemudian Allah SWT fardukan kepada mereka berperang. Ba'da dzalika, setelah itu, liman qatalahum kepada orang yang memerangi mereka. Tuna malam yuqatilhum, bukan orang yang tidak memerangi mereka. Jadi Allah SWT memfardukan kepada kaum muslimin untuk berjihad kepada orang-orang yang memerangi mereka. Itu berarti kan namanya apa ini? Defensif ya. Ya kan, melindungi diri, difa'i. Namanya difa'i. Jadi jihadnya itu karena dinakalin dulu. Dinakalin itu angel orang rampung enggak ada. Diadepin gitu. Kalau mati ya syahid. Tapi kalau bagi mereka yang tidak mengganggu ya enggak. Allah SWT berfirman, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, dan perangilah orang-orang di jalan Allah, dan berperanglah di jalan Allah kepada orang-orang yang memerangi kalian. Al-Baqarah ayat 190. Al-Baqarah ayat 190. Tsumma farada 'alaihimul qital al-musyrikina kafah. Kemudian setelah kuat diperintahkan untuk memerangi musyrikin semuanya. Semuanya akhirnya. Yang enggak ikut memerangi ya diperangi juga karena musyrikin. Wa kana muharraman. Tsumma ma'dzunan, tadinya haram, kemudian diizinkan. Tsumma ma'muran bihi, kemudian diperintahkan. Imam badahum bil qital, kepada yang memulai memerangi kaum muslimin. Jadi pertama diharamkan, kedua diizinkan, ketiga diperintahkan kepada yang memulai peperangan terlebih dahulu. Diperintahkan. Tsumma ma'muran bihi, kemudian diperintahkan di jami'il musyrikin, kepada seluruh musyrikin. Ini maksudnya setelah mampu, kekuatan bertambah dan seterusnya. Dan memang di zaman itu enggak ada istilah seperti di zaman kita sekarang ini. Ya. Zaman sekarang ini kan sudah memang di tangan orang-orang yang menang perang ya pada dunia kedua. Jadi kalau ada yang melanggar ya kena sanksi, embargo. Karena mereka kuat dan mesti kaum muslimin lemah, sehingga tidak diizinkan. Ya, kecuali apa? Difa'i. Saat ini tidak diizinkan kecuali apa? Difa'i, membela, defensif tadi. Ya. Melindungi diri, membela diri. Jihad bela diri namanya, membela diri. Ya, membela diri. Wa tahqiq, dan perealisasinya
wa tahqiq anna jinsal jihad fardun ain. Loncat ini. Tsumma ma'ruran bihi li jami'in musyrikin. Kemudian diperintahkan kepada seluruh musyrikin. Imma fardun ain, ya ada kemungkinan hukumnya fardhu ain ala ahadil qaulain, atas salah satu di antara dua pendapat. Au fardun kifayatun, atau fardhu kifayah alal masyhur, terhadap pendapat yang masyhur. Seperti peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di negeri mereka melawan penjajah, ini masuknya difai. Indonesia melawan Belanda, melawan Jepang, melawan mana lagi ya? Belanda, Jepang, sekutu pernah ya, yang AWS Malabi itu nikah, atau ya Saudi melawan Inggris. Saudi pernah dijajah Inggris. Yaman melawan Inggris. Ya, bahkan yang merdekanya paling akhir, ya seakan-akan kan kita merdeka tahun 45 ya. Ternyata ada yang merdeka pada tahun 1971. Ya, Bahrain. Bahrain itu merdeka pada tahun 1971. Berarti tahun itu antum sudah lahir ya? Oh belum? Berapa? Umur 71. Pak Pono udah ya Pak Pono. Nggih, Pak Pono pun pinten itu pas tahun 71 itu Pak Pono. Nggih. Pas tahun 71. Ah itu Bahrain baru merdeka Pak Pono. Itu Bahrain loh. Masya Allah. Jadi Bahrain termasuk negeri cepat sekali berkembangnya ya. Masih ada negeri yang lebih kecil lagi namanya Maladewa, itu di Timur Tengah itu. Insya Allah, Timur Tengah ya, negeri Timur Tengah. Namanya si Maladewa, tapi gitu. Wallah alam mungkin bahasa Arabnya apa mungkin. Wong kadang itu mungkin malak, ya, malak itu kan penuh. Mungkin dawa mungkin, dawa itu obat. Malak dawa gitu. Malak itu penuh obat mungkin, tapi orang-orang kan nyebutnya Maladewa. Gitu. Ya, biasalah ya. Kita lanjutkan wa tahqiq anna jinsal jihad fardhun ain. Dan perealisasian jihad itu ada yang fardhu ain. Memang jadi laki-laki harus menghilangkan penakut, tetapi tidak boleh apa? Gegabah gitu loh. Gabah dan sebagainya gitu. Ada adat carok yang ada di Madura itu ternyata diteliti itu sejarah awalnya itu ternyata carok itu Belanda. Jadi Belanda itu menyusupkan seperti itu, akhirnya digambarkan pokoknya kalau tidak selesai dengan kebaikan ya carok. Ternyata carok ini masih ada ya. Saya punya saudara orang-orang Madura masalahnya. Carok, ngeri itu carok itu. Tahu nggih Pak Pono nggih? Napa? Carok. Carok itu yang arit tapi gede kayak gitu, itu nanti betul-betul sampai mati itu ya Allah ya. Madura itu. Jadi kalau takut mati jangan main carok gitu loh. Tapi mereka carok itu masih ada. Tapi ternyata secara awalnya seperti itu. Tapi kemudian menjadi semacam adat, kalau nggak selesai rapat ya carok. Kalau tidak diselesaikan dengan cara baik-baik, carok. Ngeri ini sebenarnya. Ngeri ya, waliyadzubillah. Berbahaya ini. Ada tapi berbahaya. Tapi setelah diteliti ya seperti itu. Akhirnya tetap ya hal yang demikian ini harus dihindarkan. Ya, dihindarkan, ya kan? Dulu juga di Arab juga ya seperti itu. Sehingga tatkala Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah mengatakan kullu dammi jahiliyah tahta qadami hadza. Setiap darah yang tertumpah pada masa jahiliyah di bawah telapak kakiku ini. Maksudnya kalau ini tidak seperti itu kan pasti orang akan menuntut apa? Darah. Asal muasalnya dari mana nggak tahu, dia akan datang dulu dia yang membunuh saya. Gitu. Padahal sejarahnya gimana tahunya membunuh akan ditutup. Nah, ini sudah ya kita bahas tentang masalah apa? Jihad tadi.
Jadi jihad ada yang ya fardu ain. Wa tahqiq anna jihad fardu ain, dan penyelesaian jihad itu ada fardu ain. Seperti misalnya mau dirampok, itu ya wajib bagi dia jihad. Kalau mati ya syahid insyaallah. Mau diperkosa misalnya, ya, wanita-wanita yang mau diperkosa itu melawan itu hebat-hebat itu, dan banyak yang akhirnya selamat, walaupun ada juga yang mati. Tapi kalau tidak melawan ya biasanya terperkosa dan kemudian mati, ya lebih baik melawan. Masya Allah. Ya, ada nyata ini tatkala tukang ojek membawa wanita di Batam itu, akhirnya dibawa ke hutan, kemudian diperkosa di hutan, tapi dia ngelawan terus. Sampai akhirnya dia bisa mengalahkan tukang ojek itu, dan dia bisa keluar dari hutan, dan alhamdulillah sih nggak meninggal dunia, walaupun sudah mengalami banyak luka-luka. Ini masuk dalam kategori apa? Jihad. Ya, makanya kadang orang ada mengatakan, lah orang usah belajar ilmu bela diri kok bisa dewek. Lah orang anak bisa dewek tanpa sinau ya Pak. Ada nggak Pak? Orang anak mesti sinau, walaupun misalnya otodidak, iya, tapi tetap sinau. Lah orang usah belajar menek krambil deres, kok nggak rupanya deres kan deres dewek bisa. Ya orang bisa, tetap mesti latihan gitu. Iya tetap lah, ya kalau usah belajar macul, langsung harus gede kan bisa macul dewek. Jajal kan macul tayang apa ora? Ya tetap orang lah, betulnya ya tetap belajar macul tetap. Entah pribadi entah dilatih, pokoknya latihan. Tetap. Orang nang iso tiba-tiba langsung orang, mesti gitu. Ya, mesti. Gitu. Secara umum gitu, mesti harus mau berlatih. Mesti. Ini jihad fardhu ain. Di sini ternyata dibahas ya jihad fardhu ain imma bil qalbi, jihad dengan hati. Berarti aslinya itu orang-orang soleh itu karena memang berjihad dengan hatinya. Ya, jadi kemruyeknya hati itu sebenarnya dialami oleh siapa? Siapa saja ya kan? Orang sang ngaji lah, balik bae lah, turu bae lah, ngapa sih ngaji ya kayak getok ala wis lah, kok ngapa lah. Ya. Dan terus mencari pembenaran terus gitu, mesti gitu, mencari pembenaran. Nggak mungkin nggak mencari pembenaran. Kalau nggak mencari pembenaran, dia ya akan jadi ngaji gitu kan. Ala wis lah, apa lah. Ini jihad dengan apa? Hati. Masya Allah. Dan seperti ini ringan apa berat ya? Ya berat banget lah. Apalagi kalau melawan ya hawa nafsu syahwat. Wah, syahwat itu paling berat. Karena nggak keton gitu loh, syahwat. Atau juga syubuhat. Itu kan sama-sama nggak kelihatan. Syahwat sama syubuhat. Ya, itu dengan hati. Atau keraguan tentang Allah, keraguan tentang kebangkitan, atau keraguan tentang surga dan sebagainya. Ini jihad dengan hati. Wa imma bil lisan, kedua dan lisan, mungkin wirid dikira astagfirullah, hasbi Allah, la haula wala quwwata. Jihad dengan lisan. Mungkin lisannya berat tapi harus mengucapkan itu. Ya, tatkala mau sekarat gitu loh. Tatkala mau sekarat kan lisannya juga harus berjuang loh, hatinya berjuang juga lisannya berjuang ya kan. Mungkin susah tapi itu harus diucapkan. Mungkin nggak bisa bergetar tapi dia berusaha menggetarkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada yang tidak mau berjihad? Ada. Mbah nyebut mbah ya. Lah ora gelem nyebut moh ya. Iya moh, ada moh ning lah dan sebagainya. Ada yang ya sempat bisa ngomong lah Allah ora butuh karo amalanku. Kan dia nggak mau berjihad. Dia harus berjihad kok. Dan susah itu berjihad. Jihad itu bersusah. Ketone tok urip biasa tapi ya aslinya ya tanpa berjihad banyak yang gagal. Ya, memang harus berjihad. Ya, berjihad lisannya. Kemudian ya jihad tadi dengan lisannya. Wa imma bil mal, atau kemudian dengan harta. Harta ya, tuku kitab abot ya kan. Mana-mana gitu kitab ya kan, kitab minyak wangi kan, siwak gitu kan. Masya Allah. Ya hal-hal yang membantu kita nyaman di dalam apa? Ibadah. Emang ibadah ya harta ini sih. Wa imma bil yad, kemungkinan dengan tangan. Pembahasan sudah jelas. Nulis gitu ya. Atau yang lainnya.
Wa ala kulli muslim, dan bagi setiap muslim, ayujahid, untuk berjihad, binau'in min hadhil anwa', dengan berbagai macam jenis jihad ini. Ya, semoga Allah mudahkan kita semualah ya. Walaupun bagaimanapun, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa lolos ya. Kemudian menjadi hamba Allah. Berarti untuk menjadi hamba Allah itu termasuk berat sekali ya. Berat sekali, karena harus melalui banyak jihad ini. Jadi hamba Allah. Wa amal jihad bin nafsi, adapun jihad dengan badan, badan dan jiwa ini, dengan badan bin nafsi, fardun kifayah. Ini fardu kifayah. Fardu kifayah, jihad dengan badan. Wa amal jihad bil mal, adapun jihad dengan harta, fa fi wujubihi qaulan. Ini tambahan aja ya, muqaddimah ini dari Ibnu Qayyim. Tapi banyak sekali muqaddimahnya ini. Adapun jihad dengan harta, ini ada dua pendapat. Wasahih wujubuhu, yang benar adalah wajib. Jadi ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi yang benar adalah wajib jihad dengan harta. Di anal amra jihad, karena perintah untuk berjihad ya, bihi dengan harta, wa bin nafsi, dan juga dengan jiwa, fil Quran sama saja. Kama qala ta'ala ya, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum. Masya Allah. Allah mengatakan, berangkatlah kalian dalam keadaan ringan dan berat. Jadi yang ringan ya kon mangkat, sing abot ya kon mangkat. Ini. Jadi beratnya jadi hamba Allah ya karena kayak gini-gini nih berat nih. Gitu. Tapi ditakoni apa kau kepengen husnul khotimah? Ya kabeh kepengin nih. Gitu. Apa kayak kepengen bung surga? Ya kepengin ya kabeh gitu loh. Ternyata untuk mendapatkan keinginan ya harus ada perjuangan ya. Apa kayak kepengen panen ya apa? Panen ilmu, panen rezeki ya kabeh kepengin. Tapi tatkala melalui prosesnya lah ini yang banyak kendala ya. Berangkatlah dengan ringan dan berat, dan berjihadlah dengan harta kalian dan diri kalian. Fi sabilillah. Di sini ada kata-kata penting apa? Fi sabilillah. Jadi bukan karena kesukuan, golongan, keluarga, ya. Terus apa? Harga diri gitu loh. Kadang orang kan harga diri, nilai sebuah harga diri, karena merasa dihina, dilecehkan, direndahkan, gitu kan. Saya nggak terima harga diri saya diinjak-injak. Padahal di sini disebut fisabilillah, harga diri tetap dibuang tuh, bayangkan. Nerima banget mok, jadi wong beriman ya kan nerima banget. Umumnya orang marah biasanya membela apa coba? Harga diri kan. Itu fisabilillah. Masya Allah. Ya berat memang. Nah inilah konsekuensi jadi hamba Allah. Makanya sujud itu janjinya berat loh. Berat sekali. Dan ibadahnya Nabi Isa itu dulu juga dengan sujud dan ruku. Tapi sekarang hatinya jadi begini doa. Dek. Ya kepenak banget gitu loh. Nah, sujudnya mana, rukuknya mana, wudhunya mana gitu. Gitu loh. Nah, ini disujudkan kepada Allah. Sujud gitu. Makanya kita tahu hal-hal yang demikian ini jadi lebih memaknai gitu. Lebih memaknai. Jadi orang misalnya paham tentang sebuah harga diri. Kemudian dia sholat dan dia paham bahwasanya di sini dia menyungkurkan ya harga dirinya di hadapan Allah. Jadi dicari fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Bukan karena syubhat, bukan karena syahwat, bukan karena yang lainnya. Ini fi sabilillah. Nah, tadi infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih bagus bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Wa 'alaqan najah minan nar bihi, dan dikaitkan keselamatan dari api neraka dengan jihad. Wa maghfiratul dzunub, dan ampunan dosa. Wa dukhulul jannah, dan masuk ke dalam surga. Faqala ya ayyuhalladzina amanu la adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum yadkhulum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Ini ayatnya sudah sering kita baca ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih? Yaitu pertama, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Dan demikian itu lebih bagus bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, memasukkan kalian dalam surga-surga yang mengalir dengan sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannatin, dan tempat tinggal yang baik ya, dalam surga Aden. Dzalikal fawzul 'adzim, ya, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk menjadi orang-orang yang berjihad ya di jalannya dengan harta kita, dengan jiwa kita ya, apakah dalam thalabul ilmi, dalam dakwah dan seterusnya. Dan semoga dengan ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.